Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa lifutuhi qulubi jami'i auladina wa dzurriyyatina wa azwajina wa banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadratis sultanil arifin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khassa ila hadrati rijali jadi Abdul Hamid Ibnu Haji Aminah bagi Abdul Karim bagi Marzuki Dahlan bagi Mahrus Salim bagi Nawawi bagi Abdul Karim Jamil masyaallah Abdul Boyo ila hadrati jami' mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sayyidi Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi wa ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Al-Hashimi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa alhamana bi ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah Perumahan Kenta 2 Batu Aji, terutama
beliau saudara kami fillah Ustadz Miftah selaku imam besar Masjid Al-Islah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan segala kekurangan majlis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majlis yang istiqomah, majlis yang istiqomah yang membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan hadirnya kita ini tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang disebutkan oleh beliau Nabi dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dan maklum sunnah Rasulullah yang agung dan mulia adalah majlis zikir, majlis ilmu, maka sungguh merekalah pecintaku. Dan barang siapa tergolong pecintaku, maka sungguh mereka akan berkumpul bersamaku kelak di dalam surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian rutin kita kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya beliau Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi malam hari ini memasuki bab baru, pelajaran baru, pelajaran ke-10 fi fadlil wudu, menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Mungkin bisa jadi yang hadir meskipun sholatnya sejak kecil tidak mengetahui tentang keutamaan berwudu, atau bahkan mungkin bisa jadi ada yang wudunya belum sesuai tuntunan syariat. Yang penting kita mau ngaji, insya Allah barokah kita istiqomah ngaji. Andai mungkin selama ini dalam beribadah kita ada kekurangan, kekurangannya Allah sempurnakan. Amin. Bahkan andai ada yang salah,
barokah kita istiqomah mau ngaji, kesalahannya dimaklumi, dimaafkan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ad-darsul ashir, pelajaran ke-10, fi fadlil wudu, menjelaskan tentang keutamaannya wudu. Wudu itu pekerjaannya. Kalau wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Itulah bahasa Arab. Beda harokat saja itu artinya beda. Beda cara baca, panjang dan pendek saja itu juga beda. Apalagi beda huruf ya. Antara ni'mah dan niqmah itu beda. Masih sering kita dengarkan MC yang mungkin benar-benar nggak paham bahasa Arab, meyakinkan, bicaranya meyakinkan, tapi ketika menyebut kalimat yang sebenarnya ni'mah pakai ain, itu dibaca niqmah, atas segala limpahan rahmat niqmah. Padahal kalau nikmat ya nikmat, tapi kalau niqmah siksa, limpahan siksa. Itulah pentingnya belajar ya. Meskipun hanya sekedar jadi MC, belajar, minta disimak. Kami punya banyak guru itu. Kalau mau sambutan di acara besar, terkhusus Gus-Gus Lirboyo itu minta minimal 7 sampai 10 mustahik ini suruh nyimak. Beliau sambutan suruh nyimak. Nanti kalau kurang pas suruh ngoreksi. Sampai seperti itu. Nah, terkadang kita kan terlalu pede. Belajar otodidak tanpa guru, pede, ternyata banyak salah. Hanya belajar itu wajib, ya diantaranya itu. Nah, dalam pelajaran ke-10 ini, beliau Syekh Ahmad Al-Hashimi pertama menuliskan 2 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wudu. Ayat yang pertama, firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini tergolong ayat madaniyah. Jadi secara periodisasi ayat itu ada yang disebut ayat Makkiyah, ada yang disebut ayat Madaniyah. Apa arti ayat Makkiyah? Apakah ayat yang diturunkan di Makkah? Tidak. Apakah ayat Madaniyah itu ayat yang diturunkan di Madinah? Bukan. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan ketika Nabi masih dakwah di Makkah.
kurang lebih dakwah Nabi 13 tahun di Makkah. Yang diantara ciri khas ayat Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas, karena masih banyak yang belum beriman, sehingga seruannya hei sekalian manusia. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Makkah. Dan di antara ciri khas ayat Madaniyah, karena sudah mulai banyak yang beriman, bahkan penduduk Madinah yang dulunya tinggal di sana, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang Nasrani, tokoh-tokoh Nasrani, berbondong-bondong masuk Islam, meskipun tidak semuanya. Terlebih ketika peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, turunnya surah An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongannya Allah dan al-fathu, artinya Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tanpa peperangan. Tanpa peperang, tunduk, menyerah mereka. Banyak yang tadinya memusuhi Rasul menyesal, minta maaf, masuk Islam. Masuk Islamnya bukan hanya 1-2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu wahai Muhammad melihat manusia afwaja, berbondong-bondong masuk dalam agamanya Allah. Di antaranya tokoh mereka, pemimpin mereka. Siapa? Abu Sufyan. Siapa lagi? Hindun, yang di perang Uhud dengan begitu kejam dan kejinya karena dendam kesumatnya pada Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, pamanda Rasulullah yang diberi gelar Asadullah, singa padang pasirnya Allah, yang dalam perang Badar Kubra lewat strateginya kalah. Dan dalam kekalahan perang Badar, ayahnya Hindun terbunuh, saudara-saudara Hindun terbunuh. Sampai saking dendamnya Hindun mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib akan dikasih hadiah besar. Jika budak dimerdekakan, dikasih harta yang banyak, disiapkan wanita-wanita yang cantik. Singkat cerita, perang Uhud, qadarullah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dengan cara yang sangat keji, yang tidak kesatria. Dilempar tombak dari belakang. Siapa pembunuh bayarannya? Wahsy, budak hitam dari Habasyah, Afrika. Saat dikabarkan Hamzah terbunuh, Hindun mencari mayatnya, lalu dengan belatinya, naudzubillah, dengan begitu keji, dia bedah dada Sayyiduna Hamzah, dia ambil jantungnya, dia kemah-kemah, tahu kemah-kemah, dia makan mentah-mentah. Di hari Fathu Makkah, Hindun nyesel, datang pada Nabi, taubat, nyampaikan minta maaf. Nabi pemaaf, dimaafkan. Meskipun ketika ingat begitu kejamnya Hindun mengoyak-oyak dada pamanda tercintanya, memakan mentah-mentah jantungnya,
manusiawi, ada marah. Tapi Nabi adalah pribadi pemaaf, dimaafkan. Dan dimuliakan. Abu Sufyan itu ketika masuk Islam langsung menjadi sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah. Karena ketokohannya. Punya anak namanya Muawiyah. Pinter, cerdas. Kalau ngaji sama Rasulullah bukan hanya mendengarkan. Makanya Thariqah ngaji itu ada yang hanya mendengarkan. Lalu dia ingat-ingat, dia hafalkan. Ada yang datang bawa kitab, bawa buku, dia tulis. Sahabat juga demikian. Ada yang lewat khidmah. Dan itu dilakukan di pesantren Bapak Ibu. Yang cuma mendengarkan, Allah kasih anugerah cerdas yang luar biasa. Contoh Abu Hurairah. Yang dia datang bawa kitab, bawa buku, dia tulis. Di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Di antaranya Zaid bin Sabit. Yang ketika disepakati ada pembukuan Al-Quran, juru tulis Rasulullah ini yang diamanati untuk menulisnya. Cerita, kisah, ya. Masya Allah. Jadi kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat madaniyah. Apa ada ayat yang diturunkan di Makkah ketika Nabi sudah hijrah di Madinah? Ada. Yang mayoritas ulama ahli Qur'an mengatakan itulah ayat yang terakhir turun. Turunnya setelah Nabi selesai haji wada. Berarti Nabi sudah di Madinah, haji terakhir. Setelah khutbah wukuf di Arafah turun ayat ini. Al-Maidah ayat yang ketiga, itu ayat yang terakhir. Meskipun debatable ya. Ada yang mengatakan bukan itu, tapi mayoritas mengatakan itu. Ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayo, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan sungguh aku ridho Islam menjadi agama kalian. Kata Bimbo, hari ini telah ku sempurnakan agamamu. Nah, itu dari ayat ini. Ya. Dan telah ku sempurnakan nikmatku bagimu. Itu ayat yang terakhir, tergolong ayat Madaniyah. Meskipun turunnya di Makkah. Karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Paham ya? Ciri khas ayat Madaniyah diawali dengan seruan bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, ketika kalian mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Allah beri petunjuk cara wudu. Wa aidiyakum milal marafiq, basuh tangan-tangan kalian sampai siku, minimal siku. Gak boleh hanya separuh saja. Apalagi yang penting basah, ya. Wudu itu jangan yang penting basah. Kayak mandinya bebek, epek, yang penting kelihatan basah. Terus aku sudah wudu. Ada batasan-batasan yang harus dipahami.
Kalau wajah ada batasan wajahnya. Horizontal batasannya nih cuping telinga kanan sampai kiri harus terbasuh. Vertikal tempat tumbuhnya jenggot yang disebut janggut orang Jawa, dagu, sampai tempat tumbuhnya rambut. Maksudnya yang normal ya, karena ada orang tempat tumbuhnya rambut di belakang itu ada. Orang-orang botak itu tidak kok harus wudunya sampai belakang, enggak, umumnya sampai sini. Wajah, basuh wajah ini harus terbasuh sampai kulitnya. Andai ada orang yang berjenggot tebal, berkumis tebal, itu harus basah sampai kulitnya, nggak boleh hanya kumisnya saja yang dibasahi. Basuh wajah kalian, basuh tangan kalian sampai siku. Nah, ini terkadang ada orang yang memahami ayat hanya berdasarkan terjemah tanpa melihat tafsirnya, sehingga dia memahami praktek wudhu itu ya harus dari ujung jari ke siku, tak boleh dari siku dulu ke jari. Sebab ayatnya wa aidiakum, basuh tangan kalian ilal marofik, sampai siku. Sepintas benar, karena memang terjemahannya artinya begitu. Tapi coba lihat tafsirnya, ila bimakna ma'a. Ila yang artinya sampai sehingga harus dari ujung ke siku, itu ternyata maknanya bersama siku. Artinya pokoknya ketika basuh kedua tangan, mau tengah dulu, mau jari dulu, mau siku dulu, terserah. Yang penting terbasuh tangan itu mulai ujung jari sampai siku, minimal. Lebihkan sedikit, jangan pas. Sebab ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ini kaidahnya. Ma perkara la yatimul wajib, yang perkara wajib tidak bisa sempurna illa bi, kecuali dengan perkara itu, fahuwa, maka perkara tadi wajibun, hukumnya juga wajib. Contoh itu tadi, dalam wudu basuh kedua tangan itu sampai siku. Tapi kalau tidak kita lebihkan sedikit, basuhan kita nggak sempurna sampai siku, maka membasuh lebihan sedikit dari batas siku itu menjadi wajib. Apalagi aurat. Dalam sholat madzhab Syafi'i, aurat laki-laki itu ma bainas surrah war rukbah, anggota antara pusar sampai lutut, itu auratnya yang wajib ditutupi. Yang wajib lutut, pusar. Tapi kalau tidak dilebihkan nggak akan sempurna. Bisa jadi celana yang kita pakai pas sehingga ketika kita rukuk akan nampak pusar kita, sehingga kaidahnya ma la yatimul wajib, perkara yang tidak akan sempurna sebuah perkara wajib kecuali dengan perkara itu, berarti melebihkan nutup aurat. Sebab dengan itu aurat kita akan tertutup sempurna, fahuwa wajib, maka melebihkan menutup aurat itu menjadi wajib. Paham ya? Ini kaidah fikih yang harus dipahami.
Kemudian wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Ayatnya kepala. Mazhab Syafi'i memahami wamsahu biruusikum maksudnya adalah sebagian rambut kepala meskipun satu helai. Madhab yang lain karena ayatnya kepala minimal separuh kepala, bahkan ada yang mengharuskan seluruh kepala. Kepala dalam bab wudu, kepala ini terbagi menjadi dua. Yang depan ini namanya wajah, yang belakang namanya kepala. Jadi andai kepala ini dipotong Bapak Ibu dalam bab wudu, bagian depan ini namanya wajah, yang ketika wudu harus terbasuh. Bagian yang mulai batas tumbuh rambut ini namanya kepala. Dalam wudu ayatnya wamsahu biruusikum, usap. Kalau tadi basuh, apa beda basuh dan usap? Kalau basuh airnya harus mengalir. Airnya harus sehingga tidak sah kalau ada orang wudu, tangannya dibasahi, lalu ketika membasuh wajah diusapkan nawaitul wudu'a. Gak sah. Sebab ayatnya falsilu, basuh. Harus mengalir, biur. Begitu juga tangan, gak cukup dibasuh, harus mengalir. Beda dengan kepala, yang dalam pandangan mazhab Syafi'i, arti kepala pada ayat itu sebagian rambut kepala. Mana batasan kepala? Ini tadi, yang depan wajah, yang belakang kepala. Sehingga yang harus terbasuh rambut yang ada di area kepala. Banyak khususnya ibu-ibu perhatikan, kalau wudu yang terusap yang di atas area kepala, ya, gak boleh. Umumnya ibu-ibu rambutnya panjang, lalu diambil yang panjang, yang diusap di sini, gak boleh. Laki perempuan yang rambutnya gondrong, gak boleh yang terusap itu rambut yang sudah keluar dari batas kepala, nggak boleh. Makanya yang paling aman, praktek ngusap sebagian rambut kepala di ubun-ubun, pasti aman. Pasti aman. Basahi, usap. Dalam mazhab Syafi'i meskipun satu helai sudah sah. Dalam mazhab yang lain harus rata. Sehingga kalau kita melihat ada orang wudu prakteknya, basahi, dibalik, itu praktek wudu mazhab selain kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i disunnahkan meratakan air ke rambut kepala saat ngusap kepala. Sunnah. Dibalik. Nah, itu sunnah. Dalam mazhab yang lain wajib. Paham ya? Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ada yang membaca wa arjulakum. Ada yang membaca wa arjulikum. Mazhab Syafi'i membaca wa arjulakum. Tadi saya bacanya wa arjulakum apa wa arjulikum? Wa arjulikum, itu mazhab selain Syafi'i. Apa bedanya kalau dibaca kasrah? Apa beda kalau dibaca fathah? Kalau dibaca fathah wa arjulakum itu diatofkan. Apa diatofkan? Disambungkan. Kalau kita belajar nahwu ada bab atof, kata sambung. Belajar bahasa Indonesia juga ada bab kata sambung. Bisa dengan dan, bisa dengan lalu, bisa dengan kemudian. Sama. Jadi kalau wa arjulakum itu disambungkan bukan pada biruusikum.
Wamsahu biru'usikum, berarti kalau disambungkan kepada ru'usikum, maka kaki cukup diusap. Apa bedanya usap dan basuh? Kayaknya mendengarkan kok, nggak jawab. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh air harus mengusap, yang penting basah tangan kita lalu diusapkan. Kalau disambungkan pada wamsahu biru'usikum sehingga bacanya wa arjulikum, maka artinya saat praktek wudhu kaki cukup diusap sebagaimana rambut kepala. Tapi kalau dibaca wa arjulakum, ini diatofkan, disambungkan pada kalimat sebelum wamsahu biru'usikum, yakni kalimat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum. Basuhlah wajah, tangan, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Paham? Yang masyhur dibaca wa arjulakum, sehingga untuk kaki harus dibasuh, tak cukup diusap. Ibu-ibu yang umroh kadang belajarnya sama YouTube, ada teritorial wudhu pakai air yang hanya 200 mili disemprotkan. Kalau saya belum berani ya, meskipun katanya itu sudah mengalir, kok masih syak, masih kurang yakin, kecuali kalau yang spraynya itu yang besar ada. Kita kemarin beli itu memang ada, ketika disemprotkan itu bintik-bintik airnya besar, sehingga disemprotkan beberapa kali benar-benar menjadi air yang terkumpul di telapak tangan kita, dibiurkan itu ada yang mengalir. Terkadang kan hanya bintik-bintik kecil, terus diginikan, itu ngusap bukan basuh. Mana air yang mengalir ya? Mending pakai air aqua, dibeginikan, ada airnya, nawaitul wudu, itu mengalir. Tapi kalau disemprot-semprot terus diginikan, mengalirnya di mana? Nggak ada airnya kok. Itu hanya basah saja. Mending pakai aqua nih, disemprotkan. Tapi saya juga nggak kayak kurang, gimana kita biasa di Indonesia dimanjakan dengan air banyak ya. Jadi kaki harus dibasuh, artinya harus mengalir, nggak cukup diusap. Ini petunjuk Allah tentang wudhu. Dari ayat ini Bapak Ibu, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang rukun wudhu. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, rukun wudhu 4 yang ada dalam ayat. Basuh muka dengan batasannya, basuh kedua tangan dengan batasannya, lalu usap sebagian rambut kepala, dan basuh. Basuh apa usap kalau kaki? Basuh apa usap? Basuh. Telinga nggak masuk rukun ya Bu? Ngusap telinga nggak masuk rukun, hanya sunnah. Kemarin viral ya, telinga katanya wajib dibasuh. Enggak. Ini ayatnya nih. Basuh tangan, basuh wajahmu, basuh tanganmu sampai siku, usap rambut kepalamu, dan basuh kakimu. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali yang 4 ini ditambah 2. Ditambah 2 apa? 1 niat. Sebab wudhu termasuk ibadah mahdhah yang muqayyad. Ibadah murni antara seorang hamba dengan Allah, dan cuklak juknisnya jelas, sehingga perlu niat. Yaftaqiru ila niyatin. Niat
dalam hati sunnah diucapkan saat basuh wajah. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Terus ditambah lagi satu, apa? Tartib. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak ada dalam ayat, Pak. Tambahan hasil ijtihadnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang semadhab, sepandangan dengan beliau. Jadi rukun wudhu itu 6. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh 2 tangan sampai siku, 3 ngusap kepala, rambut kepala, 4 basuh kaki, tambah 1 tartib, harus urut. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama yang luar biasa. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harus urut. Bahkan mazhab Syafi'i pun tidak mensyaratkan ada niat. Itu mazhab Syafi'i. Pokoknya kalau mau ibadah yang sangat ringan itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu dalam sholat saja rukun sholatnya paling sedikit. Fatihah nggak wajib. Pokoknya sedikit sekali. Iktidal nggak wajib. Duduk di antara 2 sujud nggak wajib. Jadi kalau umroh, lihat orang-orang India khususnya yang mayoritas mereka mengikuti mazhab Hanafi, itu sholat mereka meskipun sholat wajib nggak ada iktidal. Setelah rukuk, sami Allah, belum sampai berdiri sudah sujud. Setelah sujud, nggak ada duduk, paling Allah sujud lagi. Itu mazhab Hanafi, meskipun dalam sholat wajib. Dalam wudhu, mazhab Hanafi pokoknya apa yang ada dalam ayat. Niat nggak perlu karena di ayat ini nggak ada. Tertib nggak perlu sebab huruf atofnya, kata sambungnya pakai waw. Falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aidiakum, wa itu artinya dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu, waw lagi, dan. Kalau kita belajar nahwu bab atof, waw itu faedahnya limut lakil jam'i. Gak harus urut. Yang penting dilakukan semuanya itu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambut kepala kalian. Gak usah mix, sudah dengar ya. Wa arjulakum, dan lagi. Makanya dalam mazhab Hanafi rukun wudhu hanya 4. Yang penting basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap rambut kepala, basuh kedua kaki. Tidak harus niat, tidak harus urut. Sebab pemahaman mazhab Hanafi, huruf atofnya, kata sambungnya itu pakai waw, artinya dan tidak harus urut. Beda dengan fa, beda dengan summa, artinya lalu, artinya kemudian, harus urut. Ahmad dan Zaid pergi ke sekolah. Pokoknya keduanya ke sekolah, bisa jadi berangkatnya bareng. Tapi kalau Ahmad lalu Zaid pergi ke sekolah, Ahmad dulu baru Zaid. Ahmad kemudian Zaid pergi ke sekolah, Ahmad dulu, waktu yang agak lama Zaid baru nyusul. Paham? Paham nggak nih? Ini saya kenalkan ilmu nahwu. Tapi insya Allah yang pernah belajar bahasa Indonesia ya kurang lebih sama. Dalam ayat ini pakai waw. Dan itu nggak harus surut, kata Imam Hanafi. Sehingga praktek wudhu nggak harus wajah dulu. Kata Imam, boleh wudhu kaki dulu, baru wajah, lalu tangan dulu, baru usap. Sebab apa? Huruf atopnya, wow. Jangan praktekkan ya, jangan praktekkan. Ditanya ajarannya Ki Lukman begini, waduh, payah nanti. Ini untuk
mengayakan wawasan pengetahuan kita. Mazhab Syafi'i harus urut. Loh, kan pakai waw. Pasti dibantah begitu oleh mazhab Hanafi. Mengapa harus urut? Imam Syafi'i mengatakan banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis menggunakan waw tapi artinya fa, harus urut. Apa contoh? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nanti kalau umroh bareng, amin. Nah, kita naik ke sofa, kita naik ke marwah, kita pimpin, disunahkan dengan keras baca ayat itu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a, dan seterusnya. Itu ada ayat inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah. Pakai waw, tapi praktek sa'i nggak boleh marwah dulu, harus sofa dulu. Sehingga meskipun dalam ayat wudhu menggunakan waw, artinya fa. Kemudian kalau dalam Alfiyah, satu-satunya demo yang bersejarah di ruangan kantor DPR pusat, demonya yang dibaca Nadhum Alfiyah, Masya Allah, itulah demonya santri. Alfiyah itu kitab karya beliau Abi Abdillah Muhammad bin Malik Al-Andalusi, berisi 1000 nadhom, bicara tentang ilmu nahwu. Itu Bu, kalau santri dihafalkan. Kami dulu juga hafal. Ustadz Miftah dulu ketika mondok juga belajar itu, juga menghafalkan. Gak tahu sekarang masih hafal berapa. 1000 nadhom, hafal dulu Bu. Sekarang karena mungkin banyak dosa, banyak yang lupa. Tapi ketika ada orang yang mendendangkan, kita bisa mengikutinya. Masya Allah. Di sana bab atof itu berbicara tentang faidah huruf fa wal fa'ulit tartibi bittisoli wa summa lit tartibi bin fisoli. Huruf atof fa yang kita artikan lalu, itu faedahnya tartib, harus surut. Wasumma, huruf atof summa yang artinya kemudian Ahmad, kemudian Zaid ke sekolah, itu juga artinya urut tapi agak lama jaraknya. Inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah, arti apa adanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wudu harus urut. Ketika dibantah oleh Imam Hanafi atau ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi, huruf atofnya waw, mengapa harus urut? Jawab Imam Syafi'i, karena banyak dalil dari Quran dan hadis meskipun menggunakan waw artinya fa. Bahkan meskipun menggunakan waw artinya au. Au itu atau. Paham ya? Au bil faidah litakhir, memilih. Ada ayat. Bapak-bapak perhatikan ayat ini ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bapak-bapak, nikahlah kamu perempuan masna, 2 boleh Pak, 2 boleh Pak. Wasulasa, kalau kita artikan apa adanya, wasulasa dan 3. Waruba, wow itu, dan 4. Kalau kita artikan apa adanya, masna itu bukan hanya 2, tapi 2, berarti 4. Sulasa 3, berarti 6.
Rubah 44 berarti 8. 8 tambah 6 tambah 4 berapa? 18. Ada yang memahami ayat ini, laki-laki boleh menikahi perempuan sampai 18. Loh iya Pak, sebab kalau kita artikan apa adanya begitu. Fangkihu, nikahilah, matobalakum minan nisa, wanita-wanita yang cantik, yang bagus. Masna itu artinya aslinya 22. Berarti 4. Wasulasa, wow, dan 33 berarti 22, 4 tambah 33, 6, 10. Waruba dan 4, 8 jumlahnya 18. Paham? Tapi jangan dipotong sampai situ. Yang penting ayat selanjutnya ini loh. Wa illam ta'dilu fawahida. Itu kalau kamu bisa adil. Nek ra iso adil siji wae. Nek ra iso adil siji di rumah sing apik. 1 enggak kerumat kok pengen tambah. Lu kan laki-laki jatahnya 4 bahkan 18 susah. Sing jatah raimu sopo? Enggak ada yang jatah. Itu hanya perintah, tapi akhir perintah itu loh yang paling penting. Wa illam ta'dilu, kalau kamu enggak bisa adil fawahida. Ini kalau diartikan apa adanya, maka memahami ayat ini, nikah perempuan itu boleh kalau masna kita artikan 2, wa dan 3 berarti berapa? 5. Wa rubah 4, 2, 3 berarti berapa? 5 tambah 4, 9. Boleh sampai 9. Kalau kita artikan 2, 3, 4 berarti maksimal 4. Dan itu artinya ditambahkan kan? Ditambahkan kan? Makanya perlu tafsir. Ternyata wow dalam ayat perintah nikah itu artinya au. Au itu apa? Litahyir, milih. Atau 2, atau 3, atau 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4. Bukan. Paham Pak? Itu Pak, hati-hati dalam menafsiri Quran. Harus kita lihat tafsirnya. Tafsir ada bil ra'yi, seenaknya sendiri. Ada bil maksur, jelas dasarnya dari Nabi, dari sahabat. Kalau tafsir kita bil ra'yi, falyatabawwa maq'adahu minan, maka sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Jadi ini ayat perintah wudu. Ayatnya sama, dalilnya sama, cuma ada perbedaan pendapat tentang rukun wudhu ada berapa, sebab dalam memahami ayat ini berbeda-beda. Mazhab kita rukun wudhu ada? Loh, kok nggak jawab sih Bu? Ada berapa? Yang semangat kayak kalau pas gunjing orang gitu loh. Bapak-bapak jarang gunjing tapi ngajinya semangat ya Pak. Amin Allahumma. Ada berapa? Yang pertama, niat. Yang kedua, basuh wajah atau muka sampai batasannya. Nggak boleh yang penting basah ya. Hanya gini saja. Udah wudu, sudah nih basah. Jangan penting basah, batasannya. Yang ketiga, jangan nanya tangan. Harus apakah basuh, apakah ngusap. Yang ketiga, halo, kok ngusap? Ya Allah, saya berkenangan ini kok gak paham. Yang ketiga apa? Basuh. Basuh. Yang kedua apa? Basuh muka. Yang ketiga basuh kedua tangan. Pertama niat tadi ya Pak. Basuh tangan sampai lebihkan sikit biar sempurna basuhannya. Yang keempat, ngusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, kok kuping nggak wajib, sunnah. Apa? Basuh apa ngusap? Basuh kedua kaki sampai
sampai mata kaki nggak boleh, yang penting basah. Ternyata cuma separuh saja yang dibasuh. Yang keenam, tertib harus surut. Tertib harus surut. Mazhab Hanafi 4 saja, nggak ada niat, nggak ada urut, terserah. Mazhab Maliki 6 tambah 1. Apa? Adalku. Adalku itu apa? Menggosok. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu Pak, nggak cukup lalu kita wudhu pakai air keran, hanya begini saja. Nggak cukup. Kalau mazhab Syafi'i cukup. Tangan, kan terkadang kalau kulahnya besar hanya kita celupkan saja. Esek-esek niat bertiga. Mazhab Syafi'i cukup. Mazhab Maliki nggak cukup, harus digosok. Arti menggosok itu apa? Meratakan tangan ke anggota tubuh dengan air. Wajah harus, tangan harus. Kita enggak Pak, Syafi'i cukup, tapi disunahkan menggosok. Dalku namanya. Cukup. Meskipun kita enggak meratakan air dengan tangan, yang penting dipancurkan itu rata, cukup. Wajah mungkin dibantu orang, cukup Pak. Kaki jarang. Apalagi yang seksi-seksi perutnya seperti saya, repot itu Pak, suruh ngangkat kaki. Ya, yang penting basah. Keran dibasahkan saja kedua kaki, yang penting sampai mata kaki cukup. Mazhab Maliki tambah 1 apa? Adalku. Apa adalku? Gosok. Apa arti gosok? Meratakan air ke anggota tubuh dengan tangan. Diratakan. Bukan gosok kok begini, bukan, meratakan. Kita enggak biur atau bahkan mungkin pakai gayung, cukup. Cuma disunahkan gosok. Ini ayat yang pertama. Sudah 45 menit. Tambah 1 ayat. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah katakan, Allah perintah wudu sebelum sholat itu bukan kok Allah membebani kalian sehingga kalian kesulitan, itu bukan. Tapi Allah berkehendak dengan wudumu liyutahhirakum, supaya dengan wudu itu akan mensucikanmu. Nanti dijelaskan di antara keutamaan wudu bisa mensucikan dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita. Waliyutimma ni'matah, dan Allah ingin menyempurnakan nikmat kepadamu, la'allakum tashkurun, supaya kalian pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Ini tentang ayat petunjuk dari Allah cara wudu. Rukun wudu mazhab Syafi'i 6. Kalau di ayatnya ya hanya 4 itu. Tapi mazhab Syafi'i menambahkan apa? Niat dan tartib. Mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi itu sholat pun Fatihah enggak wajib. Bisa diganti dengan dzikir, bisa diganti dengan ayat yang diulang-ulang yang jumlahnya sekiranya sama Fatihah. Pokoknya enak praktek sholat mazhab Hanafi. Tapi dari sisi membatalkannya sulit, ya, lebih sulit dibanding perkara membatalkan versi mazhab Syafi'i. Wa qala Rasulullah, hadis pertama. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, ya Allah, sehat semuanya ya. Sehat ketika sehat, dijaga benar, disyukuri benar. Kalau sudah sakit, ya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak enak Pak. Mau. Beliau juga sakit lama, nggak enak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Pokoknya kalau sehat disyukuri, dijaga. Dijaga, saling mendoakan ya. Kemudian kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ada pertanyaan? Coba. Iya. Salam. Iya. Salam. Saya mau bermasalah dengan orang tua yang ini orang tua itu kalau sholat sudah dia gimana caranya apa supaya selama ini saya lakukan itu hanya karena kalau dibasuh tadi itu semua jadi terpaksa hanya sebagai Bisa. Kedua dulu ya, orang tuanya ini mohon maaf sudah pikun apa masih normal? Dia masih ingat cuma hanya pergerakan. Oh gitu. Jadi mohon maaf akalnya masih normal, cuma fisiknya yang tidak bisa digerakkan normal gitu ya. Jadi sholat itu tidak akan gugur kewajibannya selama akal normal, nyawa ada. Meskipun seluruh anggota tubuh itu tidak bisa melakukan apapun. Itu sholat. Jangan sedikit-sedikit alasan sakit lalu meninggalkan sholat. Sholat itu perintahnya kan sholli qa'iman, sholat berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, gak mampu duduk. Fa'ilam tastati famuttaji'an, gak mampu duduk tidur miring. Fa'ilam tastati famustalqiyan, gak mampu tidur miring, tidur terlentang. Gak mampu isyarah dengan mata, sampai seperti itu. Makanya jangan menyepelekan sholat. Alasan sakit sikit, pusing sikit, demam sikit, tinggalkan sholat. Jangan. Ya memang kalau memang masih bisa wudu secara normal dengan resiko basah harus dilakukan. Kecuali ketika mungkin anggota tubuhnya ada yang luka dan diperban, itu ada bahasan sendiri. Diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Kalau tayamum ya cukup diusap wajah dengan debu yang suci dan kedua tangan. Nggak perlu pakai air sebagai ganti wudhu yang mungkin tidak memungkinkan wudhu dengan sempurna. Kalau masih memungkinkan, ya seperti itu. Selama ini belum kita temukan sih ya ulama yang cukup dengan usap tanpa basuh. Tapi nanti kita belajar lagi. Siapa tahu ternyata ada kaul untuk orang-orang tertentu yang terlalu sulit diwudu dengan sempurna, dengan resiko basah dan lain sebagainya. Wajah dan tangan cukup diusap. Tapi saya belum berani menjawab ya. Untuk sementara ya praktek wudu seperti biasa. Nanti masalah itu kan teknis ya. Teknis. Insya Allah bisalah supaya nanti tidak terlalu basah kuyup. Wudu itu kan tidak kok terus harus airnya banyak ya Pak ya. Yang penting itu air mengalir. Air mengalir jangan dibayangkan seperti mengalirnya air banyak ke satu benda. Seperti mengalirnya air sungai yang begitu banyak, itu bukan. Jadi yang penting mengalir loh Pak. Nah, kita kalau sering praktekkan di jamaah umroh itu air seperti itu cukup untuk wudhu. Kalau kita kerjakan yang rukun-rukun saja dan satu kali. Wajibnya itu satu kali ya. 3 kali itu sunnah. Satu cukup, ini cukup satu wajah. Biur kita ratakan, itu sudah mengalir Pak. Mengalir. Tangan pun demikian. Kita gini kan, biur seret kita ratakan itu sudah rata. Enggak kok harus air surut, itu enggak. Begitu loh. Kalau kepala cukup usap. Kalau kaki mungkin bisa mengikuti mazhab yang mengatakan diusap. Kalau kaki itu ada khilaf. Makanya ketika membaca ayat wamsahu biru'usikum, ada yang wa arjulikum, ada yang wa arjulakum.
Kalau dibaca wa arjulikum berarti disambungkan pada kepala. Kepala diusap apa dibasuh? Kepala diusap apa dibasuh? Diusap. Ada yang berpendapat sebab ayatnya berbunyi wa arjulikum, maka kaki cukup diusap. Gitu ya. Jadi arti membasuh yang air harus mengalir itu jangan diartikan harus seperti toler selang yang airnya banyak, enggak. Satu air seginilah, ini menggenangkan, cukup aja diusapkan sekali. Makromnya ya, udah cukup. Kan enggak terlalu membasahi itu, Pak. Tangan juga demikian. Seret, ketika sudah air yang kita tuangkan sesuatu itu mengalir, kita ratakan. Udah cukup itu. Bukan kok harus kayak orang mandikan mayat, itu bukan, Pak. Paham ya? Coba bisa bahasa sedikit dipraktikkan, Kiai. Nah, apa sini. Nah, sini aja. Ini wajah contoh ya. Air segini itu cukup untuk wudhu, Pak. Cukup untuk wudhu. Kalau kita di kondisi yang sulit air, di Singapura kita sulit air, cukup ini, Pak. Wudhu yang penting rukun ya. Wajah sekali aja, tangan sekali aja. Cukup ini, basah nggak apa-apa ya, izin ya, sedikit aja. Ini kan hanya segini loh, Pak. Ini yang penting menggenang. Ini sudah cukup. Nah, ini sudah mengalir, Pak. Sudah cukup ini. Bukan kok harus cur, bukan. Tangan pun demikian. Sudah berarti wajah selesai. Tangan pun demikian, Pak. Ini sedikit aja, nggak sampai penuh. Terus kita ginikan. Nah, ketika mengalir kita rakatakan, itu sudah cukup. Tidak kok harus pakai gayung, ya basah semua atau Pak. Paham ya? Jadi air segini itu cukup untuk wudhu. Rukunnya saja sekali. Basah. Ini nggak usah penuh, ambil sedikit aja. Yang penting ada air menggenang. Dah, wajah ya, cukup nih. Ini sudah mengalir rata. Cukup kan? Ini lebih untuk wudhu, Pak, kalau yang tahu ilmunya. Kalau semprot itu bintiknya kalau memang besar, itu bisa basuh. Paham ya? Jadi jangan diartikan basuh itu harus pakai gayung biura. Ini bahasa semua. Cukup saja, semisal bapak anaknya ya, perempuan bapak ya. Nah, mahram kan? Cukup aja. Jangan penuh, sedikit aja. Dan diusapkan sekali aja. Nah, itu wudhu. Cukup. Sekali aja. Tangan juga begitu. Yang penting sedikit kan? Kita ginikan nih, terus kita ratakan dengan tangan yang lain. Seret, sudah cukup. Paham ya? Nah, jadi jangan diartikan basuh itu harus ngalir. Gambaran kita kayak ngalirnya air itu bukan. Dah, satu. Yang kedua, khuf namanya. Dalam fikih ada pembahasan mujah. Mujah itu sepatu dari kulit, kayak sepatu ninja. Yang itu tidak ada air masuk, dijahit dengan kuat. Bukan sepatu-sepatu biasa yang kita pakai. Orang yang pakai mujah itu bisa ketika wudhu tidak perlu buka mujah. Nanti cari mujah. Bahasa Arabnya khuf. Ada bahasan dalam fikih. Mujah itu bukan sepatu kita itu. Lalu ketika wudhu kita malas buka, kita usapkan di sepatunya. Bukan. Ada syarat-syarat tertentu seorang pakai mujah ketika wudhu nggak perlu buka mujahnya, itu ada. Ada itu, Pak. Ya namanya mujah. Mujah itu ya kalau kita lihat bentuknya di Lirboyo itu ada mujah yang asli itu dari kulit, jahitannya kuat kayak sepatu ninja lah, tapi dari kulit. Yang itu ketika ada air nggak akan masuk. Nah itu orang yang pakai mujah ada aturan sendiri. Dia bisa pakai mujah sampai 3 hari 3 malam nggak perlu buka, ketika wudhu cukup diusapkan di luarnya. Bukan sepatu itu, bukan kaos kaki kita yang ketika terkena air basah kaki kita, bukan. Itu ada bahasan tentang memakai mujah. Itu bisa sampai 3 hari 3 malam nggak perlu dibuka. Wudhu cukup usapkan di luarnya. Paham ya? Kalau pakai sepatu harus dibuka. Pakai sepatu harus dibuka. Saya kira cukup ya.
Jadi prakteknya begitu ya Pak. Ini nih. Kadang orang memahami bakso itu kan harus kayak air selang itu. Enggak Pak. Ini contoh ya, contoh. Bakso tangan, cukup sekali saja. Kita ambil sedikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ini terlalu banyak. Ini sudah sini ya, sedikit kan. Kita ginikan. Nah saat ini kita ginikan sudah cukup. Sudah cukup. Air mengalir kita ratakan, kita dalku, sudah cukup. Bukan kok curah. Itu kan karena kita terlalu dimanjakan air kalau di Indonesia. Kalau di Singapura gimana repot. BAB aja pakai tisu. Nggak ada air di sana, ya. Saya kira cukup. Apalagi kalau kita umroh, mendekati waktu, kita mau keluar wudhu terlalu jauh. Cukup pakai ini Pak, kalau tahu caranya. Atau pakai semprot, tapi semprot yang seperti kita pernah beli. Rekomendasi dari jamaah kita, dibelikan malahan dari Darussalam, KDA. Itu memang bintik-bintiknya besar. Jadi disemprotkan itu memang kalau kita ratakan air mengalir. Semprot yang bintiknya besar. Kita semprotkan tinggal seret gitu aja. Beli itu aja. Lebih simpel dan tidak begitu membasahi. Paham ya? Sekali aja, nggak perlu sunah-sunahnya itu dilakukan. Cukup ya? Cukup ya Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. ولمؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ولمن أحسن إلينا وأساء علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله wa mila ma alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.